Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku siswa baru SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen beserta MPLS yang Ibu banggakan. Perkenalkan, saya Ibu Umi Haniatin. Dalam kesempatan ini akan memberikan pengantar salah satu materi MPLS yaitu ke-NU-an. Kenapa mesti ada materi ke-NU-an? Perlu anak-anak ketahui, saat ini anak-anak sekalian sudah diterima sebagai siswa SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Untuk itu perlu adik-adik sekalian tahu tentang NU. Nah, selanjutnya silahkan saksikan video berikut tentang sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Simak baik-baik sampai selesai loh ya. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Miladiah. Organisasi ini pertama dipimpin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, seorang di antara pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Tanfidiyah pertama kali atau istilah saat itu Presiden Tanfidiyah adalah Haji Hasan Gipo. Didukung sejumlah nama tokoh seperti Kiai Dahlan Akhyat Kebon Dalem, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuding, Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari sebutan yang sebelumnya dilontarkan Kiai Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sedang lambang Nahdlatul Ulama dicipta oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, Nahdlatul Ulama mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Kalangan pesantren yang sejak awal dengan gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional 1908 dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 di Kawatan Surabaya yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian keluar dari Nahdlatul Wathon aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar di kawasan Kebon Dalem, Surabaya sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Sebelumnya, sepulang dari menempuh pendidikan Islam di Mekah, Kiai Wahab sempat mendirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kebangkitan Kaum Sodagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.
Pada perkembangan berikutnya, Nahdlatul Wathon kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selain di Surabaya, juga di Gresik, Malang, Banyuwangi, Semarang, hingga di Menes, Banten. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni madhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah, mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun PSII. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela tradisi keberagaman yang sudah berlangsung lama, menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite ini diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dan Kiai Asnawi Kudus. Dengan dukungan Haji Hasan Gipo dan Haji Burhan, berhasil dikumpulkan dana untuk memberangkatkan para kiai ke Mekah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah, bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari Komite Hijaz dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai se-Jawa dan Madura, maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, Ibu punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Pertanyaan kedua, coba sebutkan organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah berdiri sebelum NU didirikan. Pertanyaan ketiga, apa peran Komite Hijaz? Ya, itu 3 pertanyaan dari Ibu. Silahkan kalian jawab. Nah, mudah-mudahan materi yang baru saja kalian simak, baru saja kalian saksikan, itu bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan anak-anak semuanya. Ya, Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum